Assalamualaikum. Baiklah Nanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak akan cek kehadiran Nanda semuanya. Pertama, Afan Abdul Rafi, Hadir Pak. Al-Fatih Ramadan, Hadir Pak. Arjuna Antoni, Hadir Pak. Chan Kelvin, Hadir Pak. Azikia Ramadhani, Hadir Pak. Ibnu Adlansyah, Hadir Pak. Jeffrey Kasman Hakim, Hadir Pak. David Ridholah. Nanda hadir semuanya ya. Baiklah Nanda, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ada baiknya Bapak selalu menyampaikan kepada Nanda untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita semua bahwa marilah kita selalu giat dan semangat di dalam menimba dan menuntut ilmu pengetahuan. Kenapa Nanda? Karena pengetahuan, apalagi pengetahuan agama, menentukan keberhasilan kita baik di dunia dan di akhirat. Maka selalu semangat kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian untuk menambah cinta kita kepada bangsa dan tanah air, sebelum kita memulai materi kita hari ini, marilah sama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk Nanda semuanya mohon. Pada hari ini kita kembali melanjutkan materi kita kemarin yang membahas tentang sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam melakukan hijrahnya ke Madinah. Sebelum kita lanjut kepada materi ini, Bapak ingin mengetahui sejauh mana Anda yang sudah memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada 3 pertanyaan. Pertama, tahukah Anda peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah? Coba, adakah yang sudah tahu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad? Ayo, tahu. Siapa lagi? Ibnu belum tahu. Kevin nggak tahu. Siapa lagi? Zeo nggak tahu. Ya baik. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ya. Kemudian yang kedua,
Siapa saja orang yang menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Madinah? Sahabat-sahabatnya, Pak. Ada yang menjawab sahabat-sahabatnya. Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain? Adakah jawaban yang sama? Tidak tahu? Nah, baik, ada yang menjawab Abu Bakar As-Siddiq, ada yang menjawab sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bagus ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad? Dengan gembira. Gembira, apa lagi? Menyambutnya dengan baik. Apa lagi? Menyambutnya dengan senang. Ya, bagus Anda semuanya. Anda sudah berusaha menjawab materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan jawaban-jawaban tersebut sudah bagus semuanya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, ada tujuan untuk pelajaran yang harus kita ketahui dari materi kita. Pertama, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kemudian yang kedua, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad melalui keterangan sederhana. Baik, kita langsung saja kita memahami materi kita. Pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pertama, ada persiapan hijrah. Coba Nabi bacakan yang pertama tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW saat hijrah dan berikan perlindungan. Oke. Jadi persiapan pertama sebelum Nabi Muhammad melakukan perjalanan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tempat tidur beliau. Ali. Apakah Ali menolak perintah Nabi ini? Kira-kira Nabi menolak atau tidak? Tidak. Tidak, Nabi tidak menolak. Karena Nabi adalah sahabat Rasulullah SAW yang setia. Maka Nabi mau saja menuruti perintah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, silakan Nazira. Nabi Muhammad SAW mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq sebelum Nabi Muhammad setelah memerintahkan Abu Bakar, setelah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menempati tempat tidur beliau, maka Rasulullah SAW pergi mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang dimintai untuk menemani perjalanan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, bagaimana? Itulah materi pemaparan kita hari ini. Kita saksikan video berikut ini. Silakan Anda simak karena akan berkaitan nantinya dengan diskusi yang akan kita laksanakan. Adapun persiapan hijrah yang dilakukan oleh beliau yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib mengganti Rasulullah SAW ikut di kampung beliau. Ananda, keberhasilan hijrahnya para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Madinah membuat orang-orang Quraisy marah. Mereka mengadakan pertemuan dan membahas untuk membunuh Rasulullah SAW agar dakwah Islam terhenti. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan racun kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Karena itulah tadi pemaparan materi kita pada hari ini. Maka kita masuk kepada sesi diskusi. Ya. Sebelum kita lanjut kepada sesi diskusi, untuk membangkitkan semangat kita yang mungkin sudah mulai kendor atau yang sudah mulai letih matanya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan Anda berdiri semuanya.
kita hari ini, kita akan mendiskusikan tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Ananda di dalam kelompoknya nanti atau di dalam tim kelompoknya, Ananda diminta untuk menceritakan secara sederhana bagaimana kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Silakan Ananda gambarkan di dalam kelompoknya nanti. Buatkan semacam cerita singkat bagaimana proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad tersebut. Ya, paham Ananda tentang diskusinya? Paham ya? Kemudian silakan Ananda duduk berdasarkan kelompoknya. Sekarang Bapak bagikan lembar kerjaan. Silakan terlebih dahulu Ananda buatkan nama kelompok beserta anggota kelompoknya masing-masing ya. Bagaimana Anda sudah siap diskusinya? Selanjutnya Bapak persilakan kepada Anda untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan. Pertama kepada kelompok A, silakan tampil ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok A akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu cerita singkat tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Setelah permintaan hijrah diturunkan, Nabi Muhammad SAW mulai merencanakan keberangkatan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di kamar beliau dengan memakai pakaian yang beliau pakai, dan Ali pun menyetujui permintaan Rasulullah. Atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW berhasil keluar dari rumah beliau tanpa diketahui oleh pemuda Quraisy tersebut. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat dari Gua Sur. Sesampainya di Gua Sur, Abu Bakar masuk ke dalam gua terlebih dahulu untuk memastikan gua tersebut aman. Rasulullah SAW dan Abu Bakar di Gua Sur selama 3 hari. Kaum Quraisy berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Rasulullah SAW hingga sampai ke Gua Sur. Setibanya di sana alangkah bingungnya mereka ketika melihat mulut gua Sur tertutup jaring laba-laba dan serang burung. Itu merupakan pertolongan Allah. Namun sebelum sampai di Madinah, Nabi singgah di Kuba. Kemudian Nabi mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Kuba. Kemudian setelah beberapa hari, Nabi dan sahabat melanjutkan perjalanan menuju Yastrib yang
saya kembalikan kepada Kak Doli. Ya, baik, bagus sekali presentasi dari kelompok A. Boleh tepuk tangan untuk kelompok A. Selanjutnya, Bapak persilakan dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok. Nah, sekarang Bapak persilakan kepada kelompok lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok A. Silakan. Siapa? Kelompok C terlebih dahulu. Silakan kelompok C. Siapa yang masuk pertama kali ke dalam gua Sur? Nah, kelompok A. Silakan Yang jawab. masuki ke gua Sur pertama kali adalah Abu Bakar. Karena Abu Bakar melindungi Nabi dari gigitan binatang berbisa. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh kelompok A. Alasannya kelompok A, mengapa Abu Bakar yang masuk pertama kali? Alasannya karena Abu Bakar ingin melindungi Nabi Muhammad SAW dari kemungkinan adanya binatang berbisa. Bagaimana kelompok C dengan jawaban kelompok A? Kita paham? Sudah. Nah, baik. Selanjutnya kelompok B, silakan kelompok B. Apa nama masjid yang dibangun Nabi ketika Nabi tiba di Kuba? Silakan Masjid kelompok A. yang dibangun Nabi ketika tiba di Kuba adalah Masjid Kuba. Nah, itu jawaban yang diberikan oleh kelompok A. Masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika tiba di Kuba itu adalah Masjid Kuba. Betul atau salah? Betul. Boleh tepuk tangan untuk kelompok A. Baiklah Anda, kita baru saja menyiapkan diskusi kita. Maka hari ini kita lanjut kepada mengerjakan lembar kerja. Seperti biasanya, lembar kerja ini silakan Anda isi sendiri-sendiri ya. Kegiatan materi kita hari ini, mari kita simpulkan materi hari ini bersama-sama. Tentang pembahasan kita hari ini adalah tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nah, pertama Nabi Muhammad memerintahkan siapa? Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan beliau tidur di tempat tidurnya. Apa alasan Nabi memerintahkan Ali untuk menempati tempat tidurnya? Untuk bagus, untuk mengecoh kaum kafir Quraisy supaya yang dikira oleh kaum kafir itu adalah Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad pergi ke rumah sahabat selanjutnya. Siapa namanya? Abu Bakar. Karena Nabi Muhammad bersama Abu Bakar lah melakukan perjalanan hijrah pertamanya menuju kota Madinah. Apakah Nabi Muhammad langsung menuju kota Madinah? Tidak. Nabi Muhammad terlebih dahulu bersembunyi ke sebuah gua yang nama guanya adalah Gua Sur. Kemudian ketika sampai di pintu gua, siapa yang pertama kali masuk ke dalam gua? Abu Bakar. Kenapa? Untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari binatang buas. Lindungi Nabi Muhammad dari Binatang berbisa. dari kemungkinan adanya binatang berbisa di dalam gua. Nabi Muhammad beserta Abu Bakar bersembunyi di dalam gua itu selama 3 hari. Setelah 3 hari, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya ke kota Madinah. Namun sebelum sampai ke kota Madinah, Nabi Muhammad singgah terlebih dahulu di sebuah kota yang nama kotanya adalah kota Kuba. Nah, setelah Nabi Muhammad sampai di kota Kuba, Nabi Muhammad mendirikan sebuah masjid. Kemudian apa nama masjidnya? Nah, setelah beberapa hari Nabi Muhammad berada di kota Kuba, langsung di hari berikutnya Nabi Muhammad menuju ke kota Madinah.
Kemudian bagaimana respon masyarakat Madinah menyambut kedatangan Nabi? Menyambutnya dengan bahagia. Menyambutnya dengan bahagia, dengan senang hati, dengan gembira. Ya, jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Baik Ananda, untuk minggu besok kita masih melanjutkan materi tentang perjalanan hijrah Nabi, yaitu tentang hikmah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Baiklah Nanda, untuk materi yang kita pelajari hari ini, bagaimana menurut Nanda? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan, atau bosan, atau kami jenuh Pak, atau gimana? Ada yang perlu kita perbaiki untuk materi kita selanjutnya? Bagaimana cara Pak? Kami inginnya seperti ini Pak, kami rasanya bosan seperti ini, atau gimana? Apakah sudah cukup baik dengan gaya pembelajaran kita hari ini? Apakah bisa kita terapkan untuk materi selanjutnya yang seperti ini? Bisa. Ya, baik, terima kasih. Karena Anda sudah mampu bekerja sama dengan baik untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari dapat kita terapkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya. Baiklah Nanda, sebelum kita tutup materi kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah. Akhiri dengan nilai taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.